Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Aulia Rahmadwi Ningrum dari kelas PGSD 18A dengan NIM 1318146 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mewawancarai guru bagaimana hambatan proses tematik kurikulum 2013 di sekolah dasar. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Aulia, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya boleh perkenalkan nama ibu siapa? Nama saya Erni Saripuri. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Berikut pertanyaannya. Sebelumnya ibu telah mengajar itu berapa lama? Saya dari tahun 2008, berarti kurang lebih 12 tahun. Ya. Sekolah yang sekarang tempat ibu mengajar itu sudah menggunakan kurikulum 2013 atau belum? Sudah melaksanakan kurikulum 2013 di sekolah. Terus menurut ibu apa sih perbedaan kurikulum 2006 atau KTSP sama kurikulum 2013 sekarang? Perbedaannya mungkin sebenarnya tersirat sama aja ya untuk pembelajarannya dari KTSP dengan kurikulum 2013. Hanya perbedaannya dari pemberian materi untuk setiap kelasnya itu kan per tema. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, kurikulum 2013 itu kita mengajar ke anak itu per tema. Misalkan hari ini temanya diriku. Jadi dalam satu hari itu sebenarnya kita belajar PKN, bahasa Indonesia, matematika dalam satu hari, tetapi semuanya dirangkum dalam satu tema yang saling berkaitan. Jadi misalkan hari ini anak belajar matematika, itu menyambung dengan temanya. Nanti bahasa Indonesia, semua terangkum dalam satu tema, jadi tidak terpisah seperti itu. Nah, jadi perbedaannya itu hanya dalam biasanya kita tidak per tema, hanya per mata pelajaran. Hari ini PKN, temanya tentang apa yang lain, bahasa Indonesia dengan yang lain. Tapi kalau untuk yang kurikulum 2013 ini, semuanya dalam satu hari itu kita harus saling berkaitan dengan tema tersebut yang kita pelajari. Nah, untuk satu temanya itu dalam satu buku kita belajar 3 subtema. 3 subtema itu satu minggu, satu subtema itu kita belajar 1 minggu. Dalam satu subtema itu ada 6 pembelajaran. Jadi pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya perbedaannya itu saja. Dari segi mengajar juga perbedaannya kita dituntut lebih aktif keikutsertaan siswa dalam pembelajaran daripada di KTSP pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru. Jadi kalau misalkan tema itu setiap kelas rendah sama kelas tinggi itu berbeda ya tema? Berbeda. Dan itu biasanya setiap satu semester ada yang 5 tema atau ada 4 tema untuk satu semesternya. Jadi satu tahun ada yang 8 tema, ada juga yang 9 tema untuk kelas tinggi. Terus apa hambatan dalam proses tematik kurikulum 2013 ini? Hambatan dalam mengajar kurikulum 2013 pembelajaran tematik ini mungkin lebih ke penilaiannya. Karena penilaiannya yang begitu banyak dalam aspek kurikulum 2013, yang kita nilai itu bukan hanya aspek kognitif atau di segi pengetahuannya saja, tetapi juga ada penilaian sikap, kemudian ada keterampilan, semuanya itu harus kita nilai dan harus dicatat. Begitupun dengan raport yang diterima oleh siswa, juga ada penilaian sikap, keterampilan, dan itu semua harus kita catat melalui jurnal. Jadi setiap kali kegiatan kita tidak hanya menilai tugas evaluasi anak 80, 50, tetapi banyak yang kita nilai. Itu hambatannya. Terkadang kita terlupa untuk menilainya. Gitu. Terus cara mengatasi hambatan tersebut itu seperti apa ya? Cara menghadapinya ya, mungkin kalau untuk pertama-tama yang saya ingat dulu tahun 2013 kurikulum ini berjalan gitu ya, banyak sekali hambatan kita dari segi buku gitu ya, penilaian. Kita lebih banyak seminar atau diadakan pelatihan juga. Kebetulan untuk gurunya dari pemerintah itu ada program pelatihan guru untuk kurikulum 2013 dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua guru, dan ada sertifikatnya pula gitu. Waktu itu kalau tidak salah 6 hari atau 4 hari ya, saya lupa. Benar-benar kita seharian itu 4 hari 6 hari itu menguras tentang
Jadi alhamdulillah setelah seminar itu, pelatihan tersebut kita agak lebih paham mengenai 2013 gitu. Terus bagaimana penerapan kurikulum 2013 di sekolah? Untuk penerapannya, yang pertama kita waktu pertama kali 2013 ini tidak semua kelas dipakai Kurtilas. Masih ada yang masih KTSP. Waktu itu 2 kelas, di kelas 3 dan 6. Kemudian berlanjut ke tahun setelahnya itu semuanya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya diterapkan. Jadi ya alhamdulillah sedikit-sedikit sekarang sudah terbiasa dengan yang namanya kurikulum 2013. Udah sangat dekat dengan kita gitu ya kan. Awal-awal memang sangat sulit sekali karena pelajarannya hampir mirip gitu ya, cuman cara penyampaian ke siswa tapi kita harus dituntut untuk lebih keaktifan siswa itu lebih karena mereka mencari tahu sendiri. Kita hanya tidak banyak menyampaikan materi di buku Kurtilas juga tidak banyak materi, justru siswa yang mencari materi tersebut. Berarti siswanya yang lebih aktif. Aktif. Jadi kita hanya sebagai penyambung saja, mereka yang mencari sendiri seperti itu. Terus kelebihan dari kurikulum 2013 ini apa? Kelebihannya dari 2013 ini jadi anak tidak terfokus dengan satu mata pelajaran yang mereka sukai. Misalkan ada anak yang sangat sekali suka bahasa Indonesia tetapi sangat tidak suka sekali matematika, sehingga mereka walaupun dengan guru yang sama atau guru yang berbeda, terkadang karena sifat ketidaksukaan itu mereka enggan mau belajar. Nah, untuk di tema ini dalam ulangan kita campur gitu kan, dalam pembelajaran pun kita campur, mereka seolah-olah tidak merasa sebenarnya mereka itu telah mempelajari matematika yang mereka sangat tidak sukai gitu. Jadi apalagi PKN, IPS yang mereka mengenai sejarah gitu ya, kadang anak kan ada yang suka ada yang enggak gitu. Jadi di situ mereka sebenarnya mempelajari gitu. Terus menurut Ibu lebih bagusan kurikulum 2013 atau kurikulum KTSP sebetulnya? Nah, mungkin kalau untuk sebuah penelitian ya yang telah dilakukan oleh negara-negara lain maupun saya juga yang sudah merasakan, ini kan 2013 ini itu negara pertamanya yang melaksanakan Finlandia. Jadi mereka itu telah sukses menerapkan kurikulum 2013 kepada anak didik mereka dan mereka sangat berprestasi gitu ya. Bedanya mungkin di kita belum terlihat yang sangat signifikan, malah sampai ada bilang wah itu kurikulumnya kurikulum pembodohan karena anak nggak belajar fokus gitu kan, lebih terlalu umum malah. Tapi menurut saya dengan seperti ini mereka jadi lebih banyak pembelajaran dan wawasan mereka lebih terbuka. Menurut saya lebih bagus 2013. Pemerintah tidak mungkin menerapkan kurikulum yang baru kalau memang tidak berdasarkan hasil riset negara lain. Jadi mungkin lebih kembali kepada kita, negara kita, bagaimana guru berperan aktif, bagaimana menerapkannya kepada siswa agar siswanya bisa bangkit semangat belajar berprestasi seperti itu. Kalau kurikulum 2013 itu kita sering bisa belajar di luar gitu ya Bu? Iya, jadi kalau kurikulum 2013 ini lebih banyak anak mencari informasi dari majalah, dari internet gitu kan, karena materinya juga tidak dituntut seperti dulu rangkum sampai satu lembar seperti itu kan. Kita hanya diberi tema, diberi judul, kemudian anak mencari, kemudian ada tanya jawab dan lebih banyak diskusi kelompok di situ. Jadi anak lebih senang seperti itu karena mereka bisa berpendapat, tidak seperti dulu yang KTSP tuh duduk mendengarkan gurunya, mencatat, selesai itu. Jadi anak lebih banyak berpendapat, mengeluarkan suaranya. Nah, tugas guru adalah meluruskan kesalahpahaman konsep yang mungkin terjadi pada mereka. Nah, yang benarnya yang ini loh nak gitu beritanya, kalau mereka sudah mencari materi tersebut. Berarti lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman. Betul. Ya udah segitu aja ya Bu pertanyaannya ya, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi tadi wawancara saya dengan Ibu Ernisari tentang hambatan proses tematik dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.